Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The Power, tulisan dari Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah sampai ke bagian ke-10, yaitu The Power and Health. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan sebuah kutipan. Kekuatan alami dalam diri kita adalah penyembuh penyakit yang sebenarnya. Hippocrates sekitar 460 sebelum Masehi sampai sekitar 370 sebelum Masehi. Bapak obat barat. Apa artinya menjadi sehat? Anda mungkin berpikir bahwa menjadi sehat berarti Anda tidak sakit, tetapi menjadi sehat jauh lebih dari itu. Jika Anda merasa baik-baik saja, atau rata-rata, atau tidak ada apa-apa sama sekali, Anda tidak sehat. Menjadi sehat adalah perasaan yang sama seperti yang dirasakan anak kecil. Anak-anak kecil penuh dengan energi setiap hari. Tubuh mereka terasa ringan dan fleksibel, bergerak dan bergerak tidak mudah. Mereka ringan di kaki mereka. Pikiran mereka jernih, mereka bahagia dan bebas dari kekhawatiran dan stres. Mereka tidur nyenyak dan damai setiap malam, dan mereka bangun dengan perasaan benar-benar segar, seolah-olah dengan tubuh baru. Mereka merasa bersemangat dan bersemangat tentang setiap hari baru. Lihatlah anak-anak kecil, dan Anda akan melihat apa arti sehat sebenarnya. Itu adalah cara yang dulu Anda rasakan, dan itulah yang seharusnya masih Anda rasakan. Anda dapat merasakan ini hampir sepanjang waktu, karena kesehatan tanpa batas tersedia untuk Anda tanpa henti melalui kekuatan cinta. Tidak pernah ada satu detik pun yang disembunyikan dari Anda. Apapun yang Anda inginkan adalah milik Anda, dan itu termasuk kesehatan tanpa batas. Tetapi Anda harus membuka pintu untuk menerimanya. Apa yang Anda percaya? Sebuah kutipan. Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, demikianlah dia. Raja Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, Raja Alkitab Israel dalam Amsal 23:27. Ini adalah salah satu kata-kata bijak terbesar yang pernah diberikan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berarti karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, begitu juga dia. Apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda adalah apa yang Anda yakini benar. Keyakinan hanyalah pikiran yang diulang-ulang dengan perasaan kuat yang melekat padanya seperti saya mudah masuk angin. Saya memiliki perut yang sensitif. Saya merasa sulit untuk menurunkan berat badan. Aku alergi terhadap itu. Kopi membuatku tetap terjaga. Semua ini adalah keyakinan, bukan fakta. Sebuah keyakinan adalah ketika Anda telah mengambil keputusan. Keputusan sudah masuk. Anda telah menutup pintu dan membuang kuncinya, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Tetapi, apapun yang Anda yakini dan rasakan benar akan menjadi benar bagi Anda. Apakah keyakinan Anda membantu atau merugikan Anda? Keyakinan apapun yang Anda berikan, hukum tarik-menarik mengatakan bahwa Anda harus menerima kembali. Banyak orang memiliki keyakinan yang lebih menakutkan tentang penyakit daripada keyakinan yang baik tentang kesehatan. Tidak mengherankan karena perhatian yang diberikan pada penyakit di dunia, dan Anda dikelilingi oleh itu setiap hari. Terlepas dari semua kemajuan dalam kedokteran, penyakit meningkat karena orang menjadi semakin takut akan penyakit. Apakah Anda memiliki perasaan yang lebih baik
tentang kesehatan daripada perasaan negatif tentang penyakit? Apakah Anda percaya pada kesehatan seumur hidup lebih dari yang Anda percaya pada keniscayaan penyakit? Jika Anda percaya bahwa tubuh Anda akan memburuk seiring bertambahnya usia dan penyakit itu tidak dapat dihindari, Anda melepaskan keyakinan itu dan hukum tarik-menarik harus mengembalikannya kepada Anda dengan berpakaian sesuai dengan keadaan dan kondisi kesehatan dan tubuh Anda. Sebuah kutipan. Sebab hal yang kutakutkan menimpaku, dan apa yang kutakuti menimpaku. Pekerjaan 3.225. Efek placebo dalam pengobatan adalah bukti kekuatan keyakinan. Satu grup pasien diberikan pil atau pengobatan asli, dan kelompok lain diberikan placebo, pil gula atau pengobatan palsu. Tetapi tidak ada yang diberitahu mana yang menyembuhkan gejala atau penyakit mereka. Namun kelompok yang mendapat placebo sering mengalami perbaikan yang signifikan dan pengurangan atau hilangnya gejala. Hasil mengejutkan dari efek placebo secara teratur menunjukkan kekuatan keyakinan pada tubuh kita. Apa yang terus-menerus Anda berikan kepada tubuh Anda dengan keyakinan atau perasaan yang kuat harus Anda terima dalam tubuh Anda. Setiap perasaan yang Anda miliki memenuhi setiap sel dan organ di seluruh tubuh Anda. Ketika Anda memiliki perasaan yang baik, Anda memberikan cinta dan Anda menerima kekuatan penuh kesehatan melalui tubuh Anda pada tingkat yang mencengangkan. Ketika Anda memiliki perasaan buruk, ketegangan menyebabkan saraf dan sel Anda berkontraksi. Produksi kimia penting dalam tubuh Anda berubah. Pembuluh darah Anda berkontraksi dan pernapasan Anda menjadi dangkal, yang semuanya mengurangi kekuatan kesehatan di organ dan seluruh tubuh Anda. Tubuh. Penyakit hanyalah hasil dari tubuh yang tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama karena perasaan negatif seperti stres, khawatir, dan takut. Sebuah kutipan. Emosi Anda memengaruhi setiap sel di tubuh Anda. Pikiran dan tubuh, mental dan fisik saling terkait. Thomas Tutko, lahir 1931, psikologis olahraga dan penulis. Next, dunia di dalam tubuh Anda. Ada sebuah dunia di dalam dirimu. Untuk menyadari kekuatan yang Anda miliki atas tubuh Anda perlu tahu tentang dunia ini, karena semuanya ada di bawah perintah Anda. Semua sel dalam tubuh Anda memiliki peran untuk dimainkan, dan mereka bekerja bersama untuk satu-satunya tujuan memberi Anda kehidupan. Beberapa sel adalah pemimpin wilayah atau organ tertentu, dan mereka mengelola dan mengarahkan semua sel yang bekerja di wilayah mereka, seperti jantung, otak, ginjal, hati, dan paru-paru. Sel pemimpin suatu organ mengarahkan dan mengatur semua sel lain yang bekerja di organ tersebut, memastikan keteraturan dan keselarasan sehingga organ tersebut bekerja dengan sempurna. Sel patroli berjalan di sepanjang 60.000 mil pembuluh darah di tubuh Anda untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Ketika ada gangguan seperti goresan pada kulit, sel patroli segera memberi sinyal peringatan dan tim perbaikan yang sesuai bergegas ke area tersebut. Untuk goresan, yang pertama di tempat kejadian adalah tim pembekuan darah, dan mereka bekerja untuk menahan aliran darah. Setelah pekerjaan mereka selesai, tim jaringan dan kulit bergerak untuk melakukan pekerjaan perbaikan pada area tersebut, memperbaiki jaringan dan menyegel kulit. Jika penyusup memasuki tubuh Anda, seperti infeksi bakteri atau virus, sel-sel memori segera mengambil jejak snapshot dari penyusup.
Jejak diperiksa terhadap catatan mereka untuk melihat apakah ada kecocokan dengan penyusup sebelumnya. Jika mereka menemukan kecocokan, sel memori segera memberitahu tim penyerang terkait untuk menghancurkan penyusup. Jika ada kecocokan, sel memori membuka file baru pada penyusup, dan semua tim penyerang dipanggil untuk masuk dan menghancurkan penyusup. Tim penyerang manapun yang berhasil menghancurkan penyusup kemudian direkam oleh sel memori di file mereka. Jika penyusup kembali, sel memori akan tahu dengan siapa mereka berhadapan dan bagaimana cara menanganinya. Jika karena apapun sel tubuh Anda mulai mengubah perilakunya dan berhenti bekerja demi kebaikan tubuh, sel patroli memberi sinyal kepada tim penyelamat untuk segera memperbaiki sel tersebut. Jika sel membutuhkan bahan kimia tertentu untuk diperbaiki, itu ditemukan di dalam apotek alami Anda. Anda memiliki apotek lengkap yang beroperasi di dalam diri Anda yang dapat memproduksi setiap bahan kimia penyembuh yang dapat diproduksi oleh perusahaan farmasi. Semua sel harus ber Semua sel harus bekerja sebagai tim, 24 jam sehari, 7 hari seminggu sepanjang hidup mereka. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menjaga kehidupan dan kesehatan dalam tubuh Anda. Anda memiliki sekitar 100 triliun sel dalam tubuh Anda. Itu adalah 100 ribu 100 juta miliar sel yang bekerja tanpa henti untuk memberi Anda kehidupan. Semua 100 triliun sel berada di bawah komando Anda, dan Anda memerintahkan mereka dan menginstruksikan mereka dengan pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda. Apapun yang Anda yakini tentang tubuh Anda, sel-sel Anda juga percaya. Mereka tidak mempertanyakan apapun yang Anda pikirkan, rasakan, atau percayai. Bahkan, mereka mendengar setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan yang Anda miliki. Jika Anda berpikir atau berkata, "Saya selalu mengalami jet lag saat bepergian," sel Anda menerima jet lag sebagai perintah, dan mereka harus menjalankan instruksi Anda. Pikirkan dan rasakan bahwa Anda memiliki masalah berat badan, dan sel-sel Anda menerima urutan masalah berat badan. Mereka harus mengikuti instruksi Anda dan menjaga tubuh Anda dalam kondisi kelebihan berat badan. Takut Anda mungkin terkena penyakit, dan sel-sel Anda menerima pesan penyakit, dan mereka segera sibuk menciptakan gejala penyakit. Respons sel Anda terhadap setiap perintah Anda hanyalah hukum tarik-menarik yang bekerja di dalam tubuh Anda. Sebuah kutipan, wajah menuju citra sempurna dari setiap organ, dan bayang-bayang penyakit tidak akan pernah menyentuh Anda. Robert Collier, 1885 sampai 1950, penulis pikiran baru. Apa yang kamu inginkan? Apa yang akan Anda sukai? Karena itulah yang Anda harus berikan pada tubuhmu. Sel Anda adalah subjek Anda yang paling setia, yang melayani Anda tanpa pertanyaan, dan apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan, menjadi hukum tubuh Anda. Jika Anda ingin merasa baik, seperti saat Anda masih kecil, maka berikan sel Anda perintah itu. Saya merasa luar biasa hari ini. Aku punya banyak energi. Saya memiliki penglihatan yang sempurna. Saya bisa makan apapun yang saya inginkan dan menjaga berat badan ideal saya. Aku tidur seperti bayi setiap malam. Anda adalah penguasa kerajaan, dan apapun yang Anda pikirkan dan rasakan menjadi hukum kerajaan Anda, hukum di dalam tubuh Anda. Next, kekuatan hatimu. Sebuah kutipan. Dalam pengertian tertentu, manusia adalah mikrokosmos alam semesta.
Oleh karena itu, apa manusia itu adalah petunjuk bagi alam semesta. David Bohm 1917 sampai 1992, Fisika Kuantum. Bagian dalam tubuh Anda adalah peta yang tepat dari tata surya kita dan alam semesta. Hati Anda adalah matahari dan pusat sistem tubuh Anda. Organ-organ Anda adalah planet-planet. Dan seperti halnya planet-planet bergantung pada matahari untuk tetap seimbang dan selaras, demikian pula semua organ dalam tubuh Anda bergantung pada hati Anda untuk tetap seimbang dan selaras. Para ilmuwan di Institute of HeartMath di California telah menunjukkan bahwa merasakan cinta, syukur, dan penghargaan di hati Anda meningkatkan sistem kekebalan Anda, meningkatkan produksi kimia vital, meningkatkan vitalitas dan kekuatan fisik, mengurangi kadar hormon stres, tekanan darah tinggi, kecemasan, rasa bersalah, dan kelelahan, dan meningkatkan regulasi glukosa pada penderita diabetes. Perasaan cinta juga menciptakan tingkat harmoni yang lebih tinggi dalam irama jantung Anda. HeartMath telah menunjukkan bahwa medan magnet jantung 5.000 kali lebih kuat daripada medan magnet otak dan menjangkau beberapa kaki dari tubuh kita. Ilmuwan lain merevolusi pemahaman kita tentang pengaruh cinta pada kesehatan kita melalui eksperimen dengan air. Apa yang dimiliki air? Hubungannya dengan kesehatan? Apa hubungannya dengan kesehatan? Tubuh Anda terdiri dari 70% air. Bagian dalam kepala Anda adalah 80% air. Para peneliti di Jepang, Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat telah menemukan bahwa ketika air terkena kata-kata dan perasaan positif seperti cinta dan syukur, tingkat energi air tidak hanya meningkat, tetapi struktur air berubah, membuatnya harmonis sempurna. Semakin tinggi perasaan positif, semakin indah dan harmonis air tersebut. Ketika air terkena emosi negatif, seperti kebencian, tingkat energi air berkurang, dan perubahan kacau terjadi, yang secara negatif mempengaruhi struktur air. Jika emosi, manusia dapat mengubah struktur air. Dapatkah Anda bayangkan apa yang perasaan Anda lakukan terhadap kesehatan tubuh Anda? Sel-sel Anda sebagian besar terbuat dari air. Pusat setiap sel adalah air, dan setiap sel sepenuhnya dikelilingi oleh lapisan air. Dapatkah Anda membayangkan dampak cinta dan rasa syukur pada tubuh Anda? Bisakah kamu bayangkan kekuatan cinta dan syukur untuk memulihkan kesehatan? Ketika Anda merasakan cinta Anda memengaruhi air dari 100 triliun sel di tubuh Anda. Next, cara menggunakan kekuatan cinta untuk kesehatan yang sempurna. Di mana ada cinta terbesar, selalu ada keajaiban. Willa Carter 1873 sampai 1947, hadiah Pulitzer, pemenang novelis. Untuk menerima kesehatan yang Anda inginkan dan cintai, Anda harus memberikan cinta dalam menghadapi penyakit apapun. Berikan perasaan yang baik tentang kesehatan, karena hanya cinta yang membawa kesehatan yang sempurna. Anda tidak dapat memberikan perasaan buruk tentang penyakit dan menerima kesehatan. Jika Anda membenci atau takut akan penyakit, Anda akan memberikan perasaan buruk, dan penyakit tidak akan pernah hilang melalui perasaan buruk. Ketika Anda memberikan pikiran dan perasaan tentang apa yang Anda inginkan, sel-sel Anda menerima kekuatan penuh kesehatan. Ketika Anda memberikan pikiran dan perasaan negatif tentang apa yang tidak Anda inginkan, kekuatan kesehatan ke sel Anda berkurang.
Tidak masalah jika Anda merasa buruk tentang subjek yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan Anda. Ketika Anda merasa buruk, Anda mengurangi kekuatan kesehatan untuk tubuh Anda. Tetapi, ketika Anda merasakan cinta untuk apapun, untuk hari yang cerah, rumah baru, teman, atau promosi, tubuh Anda menerimanya kekuatan penuh kesehatan. Syukur adalah pengganda yang hebat. Jadi, ucapkan terima kasih atas kesehatan Anda setiap hari. Semua uang di dunia tidak dapat membeli kesehatan, karena itu adalah hadiah dari kehidupan dan lebih dari segalanya. Bersyukurlah atas kesehatan Anda. Ini adalah asuransi kesehatan terbaik yang pernah Anda ambil, karena syukur adalah jaminan kesehatan. Bersyukur untuk tubuh Anda alih-alih mencari kesalahan dengannya. Setiap kali Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda sukai tentang tubuh Anda, ingatlah bahwa air di dalam tubuh Anda menerima perasaan Anda. Sebaliknya, ucapkan terima kasih dengan sepenuh hati atas apa yang Anda sukai tentang tubuh Anda, dan abaikan hal-hal yang tidak Anda sukai. Cinta memunculkan cinta. Santa Teresa dari Avila 1515 sampai 1582. Nun, mistik dan penulis. Sebelum Anda makan atau minum air, lihatlah apa yang akan Anda makan atau minum dan rasakan cinta dan syukur. Pastikan percakapan Anda positif saat Anda duduk untuk makan. Memberkati makanan, memberi cinta dan rasa syukur atas makanan. Saat Anda memberkati makanan, Anda mengubah struktur air dalam makanan dan efeknya pada tubuh Anda. Memberkati air dengan cinta dan rasa syukur melakukan hal yang sama. Perasaan cinta yang positif dapat mengubah struktur air dalam segala hal. Jadi gunakanlah kekuasaan. Anda dapat memberikan cinta dan rasa terima kasih dan menggunakan kekuatan mereka saat menerima perawatan medis apapun. Jika Anda dapat membayangkan menjadi baik, Anda dapat merasa sehat. Dan jika Anda dapat merasakannya, Anda dapat menerimanya. Untuk melihat kesehatan Anda meningkat, yang harus Anda lakukan adalah memberikan cinta lebih dari 50% setiap saat. Hanya 51% yang merupakan titik balik dari sakit ke sehat. Saat melakukan pemeriksaan penglihatan atau tekanan darah, atau jika Anda menjalani pemeriksaan umum, menerima hasil dari tes atau apapun yang berkaitan dengan kesehatan Anda. Sangat penting bagi Anda untuk merasa baik selama itu dan saat menerima hasilnya agar untuk mendapatkan hasil yang baik. Menurut hukum tarik-menarik, hasil pemeriksaan atau tes harus sesuai dengan frekuensi Anda. Jadi untuk mendapatkan hasil baik yang Anda inginkan, Anda harus berada di frekuensi untuk menerimanya. Hidup tidak terjadi sebaliknya. Hasil dari setiap situasi dalam hidup Anda akan selalu sesuai dengan frekuensi Anda. Karena itulah hukum tarik-menarik. Untuk mendapatkan frekuensi perasaan yang baik tentang ujian, bayangkan hasil yang Anda inginkan dan rasakan bahwa Anda telah menerima hasil itu. Setiap hasil yang mungkin dapat terjadi, tetapi Anda harus berada pada frekuensi perasaan yang baik untuk menerima hasil yang baik. Sebuah kutipan. Kemungkinan dan keajaiban memiliki arti yang sama. Prentice Mulford 1834 sampai 1891, penulis pikiran baru. Bayangkan dan rasakan memiliki kesehatan yang Anda inginkan dalam tubuh Anda. Jika Anda menghendaki pulihkan penglihatan Anda, berikan cinta untuk penglihatan yang sempurna dan bayangkan memilikinya. Berikan cinta untuk pendengaran yang sempurna dan bayangkan memilikinya. Berikan cinta untuk berat badan yang sempurna, tubuh yang sempurna, kesehatan organ yang sempurna, dan bayangkan memilikinya. Dan bersyukurlah sepenuhnya atas semua yang Anda miliki.
tubuh Anda akan berubah menjadi apapun yang Anda inginkan. Tetapi itu hanya dapat dilakukan melalui perasaan cinta dan syukur. Ketika seorang wanita muda dan bugar diberitahu bahwa dia memiliki penyakit jantung yang langka, hidupnya hancur di sekelilingnya. Dia tiba-tiba merasa lemah dan rapuh. Masa depannya, kehidupan yang normal dan sehat telah menghilang dengan prognosisnya. Dia takut meninggalkan dua putrinya yang masih kecil tanpa ibu. Tapi wanita ini memutuskan dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyembuhkan hatinya. Dia menolak untuk menghibur pikiran negatif tentang hatinya. Dia meletakkan tangan kanannya di jantungnya setiap hari dan membayangkan jantungnya yang kuat dan sehat. Setiap pagi ketika dia bangun, dia mengucapkan terima kasih yang terdalam untuk jantungnya yang kuat dan sehat. Dia membayangkan ahli jantung memberitahunya bahwa dia sudah sembuh. Dia melakukan hal-hal ini setiap hari selama 4 bulan. Dan ketika ahli jantung memeriksa jantungnya 4 bulan kemudian, mereka tercengang. Mereka memeriksa dan memeriksa ulang tes lama terhadap tes baru, karena tes baru menunjukkan bahwa jantung wanita itu sangat kuat dan sehat. Wanita ini hidup menurut hukum tarik-menarik cinta. Dia tidak memiliki prognosis penyakit jantung dalam pikirannya, tetapi dia memberi cinta untuk jantung yang sehat, dan dia memiliki jantung yang sehat sebagai gantinya. Jika Anda menghadapi penyakit apapun, lakukan yang terbaik untuk tidak memilikinya dengan pikiran dan kata-kata Anda. Jangan membenci penyakit juga, karena itu memberikan hal negatif padanya. Sebaliknya, berikan cinta pada kesehatan, kesehatan diri sendiri, dan jadikan itu milik Anda. Sebuah kutipan, jaga pikiranmu sebisa mungkin dari memikirkan penyakitmu. Pikirkan kekuatan, dan Anda akan menariknya kepada Anda. Pikirkan kesehatan, dan Anda mendapatkannya. Prentice Mulford, 1834 sampai 1891, penulis pikiran baru. Setiap saat Anda merasakan cinta untuk kesehatan Anda. Kekuatan cinta menghilangkan segala hal negatif di tubuh Anda. Jika Anda merasa sulit untuk merasa baik tentang kesehatan Anda, yang terpenting adalah Anda merasakan cinta untuk apapun. Jadi, kelilingi diri Anda dengan semua yang Anda sukai dan gunakan hal-hal itu untuk merasa sebaik mungkin. Gunakan semua yang Anda bisa di dunia luar sehingga Anda merasakan cinta. Tonton film yang membuat Anda tertawa dan merasa senang, bukan film yang membuat Anda tegang atau sedih. Dengarkan musik yang membuat Anda merasa baik. Ajak orang untuk menceritakan lelucon yang membuat Anda tertawa. Atau minta mereka menceritakan kisah lucu tentang momen paling memalukan mereka. Anda tahu hal-hal yang Anda sukai. Anda tahu hal-hal favorit Anda. Anda tahu apa yang membuat Anda bahagia. Jadi gunakan semuanya dan rasakan sebaik mungkin. Gunakan proses penciptaan. Gunakan tombol untuk power. Ingat, ingat, hanya perlu memberikan cinta dan perasaan baik minimal 51% dari waktu untuk mencapai titik kritis dan mengubah segalanya. Jika Anda ingin membantu seseorang yang sakit, Anda dapat menggunakan proses penciptaan dan membayangkan dan merasakan kesehatan penuh dipulihkan kepada mereka. Meskipun Anda tidak dapat mengesampingkan apa yang orang lain berikan pada hukum tarik-menarik, kekuatan Anda dapat membantu mereka naik ke frekuensi di mana mereka dapat menerima kesehatan. Next, kecantikan berasal dari cinta. Saat cinta tumbuh di dalam dirimu, kecantikan juga tumbuh, karena cinta adalah keindahan jiwa. Santo Agustinus dari Hippo, 354
sampai 430, teologi dan bishop. Semua keindahan berasal dari kekuatan cinta. Kecantikan tak terbatas tersedia untuk Anda melalui cinta. Tetapi masalahnya adalah kebanyakan orang menemukan kesalahan dan mengkritik tubuh mereka lebih dari yang mereka hargai. Melihat kesalahan Anda dan tidak bahagia tentang apapun tentang tubuh Anda tidak membawa keindahan bagi Anda. Yang dibawanya hanyalah lebih banyak kesalahan dan lebih banyak ketidakbahagiaan. Bisnis kecantikan sangat besar, namun kecantikan tanpa batas dicurahkan kepada Anda setiap detik. Tetapi Anda harus memberi cinta untuk menerimanya. Semakin bahagia Anda, semakin cantik Anda. Garis-garis akan memudar, kulit akan mengencang, dan mulai bercahaya. Rambut akan menjadi lebih tebal dan kuat. Mata akan mulai berkilau, dan warnanya akan meningkat. Dari segala dan lebih dari segalanya, Anda akan melihat bukti bahwa kecantikan berasal dari cinta ketika orang-orang tertarik kepada Anda kemanapun Anda pergi. Next, Anda benar-benar setua yang Anda rasakan. Teks kuno mengatakan bahwa orang pernah hidup selama ratusan dan ratusan bertahun-tahun. Beberapa hidup selama 800 tahun. Beberapa hidup selama 5 atau 600 tahun. Tetapi umur panjang adalah hal biasa. Jadi, apa yang terjadi? Orang-orang mengubah apa yang mereka yakini. Alih-alih percaya akan hidup selama ratusan dan ratusan tahun, orang-orang mengubah keyakinan mereka dari generasi ke generasi, dan mereka menjadi percaya pada penurunan harapan hidup. Kami telah mewarisi keyakinan tentang harapan hidup yang berkurang. Sejak kita lahir, keyakinan tentang berapa lama kita bisa hidup telah dijahit ke dalam jalinan pikiran dan hati kita. Dan dari sana, kita benar-benar memprogram tubuh kita sejak usia dini untuk hidup selama jangka waktu tertentu. Dan tubuh kita menua sesuai dengan cara kita memprogramnya. Belum ditemukan apapun dalam biologi yang menunjukkan keniscayaan kematian. Ini menunjukkan kepada saya bahwa itu sama sekali tidak terhindarkan dan hanya masalah waktu sebelum para ahli biologi menemukan apa yang menyebabkan masalah bagi kita. Richard Feynman 1918 sampai 1988, hadiah Nobel memenangkan fisika kuantum. Jika Anda bisa, jangan mematok berapa lama Anda bisa hidup. Yang diperlukan hanyalah satu orang untuk menebus batas harapan hidup, dan orang itu akan mengubah arah harapan hidup bagi seluruh umat manusia. Satu demi satu akan mengikuti, karena ketika satu orang hidup jauh melampaui harapan hidup saat ini, orang lain akan percaya dan merasakan mereka bisa melakukannya juga, dan mereka akan melakukannya. Ketika Anda percaya dan merasa bahwa penuaan dan kemerosotan tidak dapat dihindari, maka itu akan terjadi. Sel-sel Anda, organ-organ Anda, dan tubuh Anda menerima keyakinan dan perasaan Anda. Merasa muda dan berhenti merasa usia Anda. Merasakan usia Anda hanyalah keyakinan yang telah Anda berikan dan program yang telah Anda berikan kepada tubuh Anda. Anda dapat mengubah perintah yang Anda berikan kapanpun Anda mau dengan mengubah apa yang Anda yakini. Bagaimana Anda mengubah keyakinan Anda? Dengan memberikan cinta. Keyakinan negatif seperti keyakinan keterbatasan, penuaan, atau penyakit tidak datang dari cinta. Saat Anda memberi cinta, saat Anda merasa baik, cinta mencairkan segala hal negatif, termasuk keyakinan negatif yang merugikan Anda. Sebuah kutipan lagi. Cinta yang memancar untuk semua adalah ramuan kehidupan yang sebenarnya, sumber umur panjang tubuh. Kekurangan inilah yang selalu menghasilkan perasaan usia.
Josiah Gilbert Holland 1819 sampai 1881, pengarang. Next, cinta adalah kebenaran. Ketika Anda masih kecil, Anda fleksibel dan cair karena Anda belum membentuk atau menerima banyak keyakinan negatif tentang kehidupan. Seiring bertambahnya usia, Anda memiliki lebih banyak perasaan terbatas dan negatif yang menyebabkan Anda menjadi lebih terbiasa dengan cara Anda dan kurang fleksibel. Ini bukan kehidupan yang menakjubkan, ini adalah kehidupan yang terbatas. Semakin Anda mencintai, semakin banyak kekuatan cinta akan mencairkan kenegatifan dalam tubuh dan pikiran Anda. Dan Anda bisa merasakan cinta, mencairkan segala sesuatu yang negatif saat Anda bahagia, bersyukur, dan gembira. Anda bisa merasakannya. Anda merasa ringan, Anda merasa tak terkalahkan, dan Anda merasa berada di puncak dunia. Saat Anda memberi lebih banyak cinta, Anda akan melihat perubahan mulai terjadi ke tubuh Anda. Makanan akan terasa lebih enak, warna akan menjadi lebih cerah, suara akan menjadi lebih jelas, tai lalat atau tanda kecil di tubuh Anda akan mulai memudar dan menghilang. Tubuh Anda akan mulai terasa lebih fleksibel, kekakuan dan derit kecil akan mulai hilang. Ketika Anda memberikan cinta dan menjalani keajaiban dalam tubuh Anda tidak akan ragu lagi bahwa cinta adalah sumber kesehatan. Cinta ada di balik setiap keajaiban. Semua keajaiban adalah kekuatan cinta yang bekerja. Keajaiban diciptakan dengan berputar jauh dari negativitas dan fokus hanya pada cinta. Bahkan jika Anda telah menjadi pesimis sepanjang hidup Anda, tidak pernah ada kata terlambat. Seorang pesimis adalah persis bagaimana seorang pria menggambarkan dirinya sendiri. Pria ini menerima kabar mengejutkan dari istrinya bahwa mereka sedang mengandung anak ketiga. Setiap pikirannya adalah betapa negatifnya dampak anak ketiga dalam hidup mereka. Tapi, apa yang tidak dia sadari adalah bagaimana pikiran dan perasaan negatif itu akan terjadi padanya. Tepat di pertengahan kehamilan istrinya, dia harus dilarikan ke rumah sakit dan operasi sesar darurat harus dilakukan untuk melahirkan bayi mereka. Tiga spesialis terpisah mengatakan bahwa pada usia kehamilan 23 minggu, bayi memiliki peluang 0% untuk bertahan hidup. Pria itu berlutut, dia tidak pernah berharap kehilangan seorang anak. Setelah operasi sesar, sang ayah dibawa ke sisi ruangan untuk melihatnya. Nak, bayi terkecil yang pernah dilihatnya. Putranya lahir dengan panjang 10 inci dan berat hanya 12 ons. Staf medis mencoba untuk mengembangkan paru-paru bayi dengan ventilator, tetapi detak jantungnya menurun. Spesialis mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sang ayah berteriak dalam benaknya, "Tolong!" Tepat pada saat itu, ventilator menggembungkan paru-paru putranya dan detak jantungnya mulai meningkat. Hari-hari berlalu. Semua dokter di rumah sakit terus mengatakan bahwa bayi itu tidak akan berhasil. Namun, pria yang telah pesimis sepanjang hidupnya ini mulai membayangkan apa yang diinginkannya. Setiap malam ketika dia pergi tidur, dia membayangkan cahaya cinta menyinari putranya. Ketika dia terbangun di pagi, dia akan bersyukur kepada Tuhan bahwa putranya selamat sepanjang malam. Setiap hari putranya membuat kemajuan dan dia mengatasi setiap rintangan yang dilemparkan kepadanya. Setelah 4 bulan yang melelahkan dalam perawatan intensif, dia dan istrinya dapat membawa bayi mereka yang telah diberi kesempatan 0% untuk bertahan hidup pulang. Cinta ada di balik setiap keajaiban.
Next, poin kekuatan. Apa yang terus Anda berikan kepada tubuh Anda dengan keyakinan atau perasaan kuat Anda terima dalam tubuh Anda. Setiap perasaan yang Anda miliki memenuhi setiap sel dan organ di seluruh tubuh Anda. Anda adalah penguasa kerajaan, dan sel Anda adalah subjek Anda yang paling setia yang melayani Anda tanpa pertanyaan. Jadi, apapun yang Anda pikirkan dan rasakan menjadi hukum kerajaan Anda, hukum di dalam tubuh Anda. Ketika Anda memberikan pikiran dan perasaan negatif tentang apa yang tidak Anda inginkan, kekuatan kesehatan ke sel akan berkurang. Ketika Anda merasakan cinta untuk apapun, untuk hari yang cerah, rumah baru, teman, atau promosi, tubuh Anda menerima kekuatan penuh dari kesehatan. Syukur adalah pengganda yang hebat. Jadi, ucapkan terima kasih atas kesehatan Anda setiap hari. Ucapkan terima kasih dengan sepenuh hati atas apa yang Anda sukai tentang tubuh Anda, dan abaikan hal-hal yang tidak Anda sukai. Untuk melihat kesehatan Anda meningkat, berikan cinta pada kesehatan lebih dari 50% setiap saat. Hanya 51% yang merupakan titik balik dari sakit ke sehat. Jika Anda menghadapi penyakit, lakukan yang terbaik untuk tidak memilikinya dengan pikiran dan kata-kata Anda. Sebaliknya, berikan cinta pada kesehatan, kesehatan diri sendiri, dan jadikan itu milik Anda. Berikan cinta untuk berat badan yang sempurna, tubuh yang sempurna, kesehatan organ yang sempurna, dan bayangkan memilikinya. Dan bersyukurlah sepenuhnya atas semua yang Anda miliki. Jika Anda percaya bahwa tubuh Anda akan memburuk seiring bertambahnya usia, Anda memberikan kepercayaan itu, dan hukum tarik-menarik harus mengembalikan keadaan itu kepada Anda. Merasa muda dan berhenti merasa usia Anda. Tubuh Anda akan berubah menjadi apapun yang Anda inginkan melalui perasaan cinta dan syukur Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 9-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 10, The Power and You. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.